Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dan Pratama, NIM 2018-319. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan ujian kompetensi 2 mata kuliah filsafat hukum dengan dosen pengampu Bayu Dwidi Jatmiko dengan tema topik dari UK ini yaitu mengenai main hakim sendiri. Sebelum kita mengenal konsepsi dari main hakim sendiri, terlebih dahulu, alangkah lebih baiknya kita pahami mengenai definisi terlebih dahulu. Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas, bahkan media massa, itu dengan peradilan massa, kemudian penghakiman massa, ataupun brutalisme massa, itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang artinya Eigenrechting, yang berarti cara main hakim sendiri, yang dimana mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, ataupun tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintahan. Maksudnya di sini adalah tindakan main hakim sendiri itu merupakan tindakan yang itu melanggar hak juga orang lain dan tanpa melalui proses hukum. Adapun menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Mungkin demikianlah definisi dari main hakim sendiri secara sederhananya, ya tidak sesuai hukum. Dan kita juga mengenal namanya bentuk-bentuk main hakim sendiri. Adapun menurut Surjono Sukanto, ada dua bentuk main hakim sendiri. Pertama, perumulan yang bertindak secara emosional. Maksudnya apa? Artinya dalam dia bertindak perumulan yang secara emosional ini, dia menggunakan fisiknya untuk kemudian merugikan hak orang lain. Karena biasanya hal ini terjadi itu merasa diinjak-injak ataupun tidak adanya keadilan. Dan yang kedua, bentuk main hakim sendiri karena ataupun dia bersifat immoral. Ini karena biasanya orang-orang yang mabuk ataupun kesadarannya kurang karena mengonsumsi barang-barang yang itu memang memabukkan. Nah, terjadinya main hakim sendiri itu karena orang-orang tersebut dia biasanya merasa seperasaan ataupun sepenanggungan. Sehingga bentuk-bentuk hak main hakim sendiri ini kemudian muncullah dengan sifatnya dua ini menurut dari Surjono Sukanto. Selanjutnya, adapun mengenai dampak positif. Secara sederhana, dari fenomena main hakim sendiri ini dampak positif ataupun negatifnya. Yang pertama, dampak positif pada pokoknya adalah artinya ketika dia terpenuhi syaratnya, masyarakat ini kemudian dapat secara tidak langsung membantu penegak hukum jika ketika dia melakukan main hakim sendiri ini tanpa menggunakan kekerasan. Dalam konteks ini, makna main hakim sendiri adalah yang masyarakat menyelesaikan itu dengan metodenya masyarakat atau massa tadi, dan massa itu sebagai hakimnya untuk kemudian membantu menindaklanjuti pelaku yang sebagai tindak pidana tadi. Sehingga dia bisa bekerjasama dengan penegak hukum. Ini mungkin dampak positifnya yang paling pokok jika lagi-lagi syaratnya demikian. Adapun bicara soal dampak negatif, secara pokoknya ya dampak negatifnya tidak terlepas dari bentuk-bentuk main hakim sendiri tadi, yaitu ketika dilaksanakan secara emosional, artinya ada bentuk kekerasan fisik di sana, ya maka inilah dampak negatif dari main hakim sendiri, baik itu terhadap pelaku ataupun bagi si masyarakatnya sendiri yang melakukan main hakim sendiri, karena dia bisa dijerat oleh pasal-pasal ataupun hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP, karena bicara ada beberapa pasal yang itu bicara soal penganiayaan dan seterusnya. Mungkin selanjutnya dari dampak-dampak tersebut tentu ada proses penyelesaian dari fenomena main hakim sendiri seperti apa. Seperti yang kita sama-sama mungkin ketahui dari media ataupun kita pernah lihat secara langsung, tindakan main hakim sendiri ini memang paling sering terjadi itu terhadap pelaku pencurian ketika dia memang tertangkap basah. Hampir menyentuh seluruh di daerah, baik itu di kota-kota besar, kota kecil, kabupaten maupun lurah, kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian ini yang mengakibatkan penganiayaan yang terjadi
dan menunjukkan di sisi lain bahwasanya ya kesadaran masyarakat ini terhadap hukum minim. Artinya ya masyarakat ini ketika melihat langsung ada peristiwa pencurian, orang yang mengambil barang milik orang lain, dia langsung main pukul tanpa kemudian memikirkan apa dampak dari perbuatan tersebut. Sedangkan di sisi lain perbuatannya dia itu juga menimbulkan tindak pidana yang lain, yaitu penganiayaan. Nah, melalui bentuk proses fenomena ini, sebenarnya ada salah satu solusi yang jika karena fenomena ini terus terjadi, itu kita bisa menggunakan pendekatan dari teori yang dikemukakan oleh Lauren and Friedman yang mengemukakan efektivitas dalam berhasilnya penegakan hukum itu tergantung tiga hal atau tiga unsur. Pertama, bicara soal struktur hukum, yang kedua bicara soal substansi hukum, dan yang ketiga bicara soal budaya hukum. Nah, singkat ataupun sederhananya, struktur hukum ini adalah bicara soal institusi atau lembaga yang kemudian berwenang dalam menjalankan hukum ini. Dalam hal ini, seperti kita ketahui ada kepolisian, jaksa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan substansi hukum ini bicara soal isi atau undang-undang itu sendiri. Apa peraturan yang kemudian mengatur perbuatan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah budaya hukum, atau yang disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang kemudian apa yang menjadi budaya di dalam masyarakat. Bahkan bicara soal kesadaran hukum itu adalah bentuk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Maka ketiga unsur ini harus senantiasa saling bersinergi untuk kemudian hukum ini ketika ditegakkan itu dapat efektif dan dia bisa menjamin apa yang sudah dituangkan di substansi maupun struktur hukum ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga bisa mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun singkat ceritanya, kesimpulannya adalah dari teori inilah kita kemudian bisa menegakkan hukum dan bisa menyelesaikan fenomena dari main hakim itu sendiri. Mungkin demikian pembahasan dari topik main hakim sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Semoga kita senantiasa selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.